kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya melalui napas kehidupan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kami semua, tetapi terlebih-lebih ya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus di kayu salib, kami semua telah dibebaskan daripada dosa. Bapa yang baik, pada hari ini juga melalui kasih Tuhan, Tuhan mempertemukan kami bersama keluarga kami dari SMA Negeri 2 Bandar dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam setiap keterbatasannya. Tuhan, kiranya yang melingkupi, yang menyertai, sehingga apa yang keluar dari hamba-Mu itu berasal dari Tuhan, dan firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami di hari Sabtu pengharapan ini dan hari-hari ke depan yang akan kami jalani. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Belum kedengaran semuanya suaranya ya. Sekali lagi kakak siapa? Salam semua. Shalom adik-adik kami SMA Negeri 2 Bandar. Shalom keluargaku GK. Ya, selamat siang semua. Iya, kakak mau tanya dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ada sukacita? Ada. Kayaknya kan adik-adik dari SMA Negeri 2 Bandar belum taunya yel-yel ada sukacita. Kayak gini deh kok. Ada sukacita, ada sayang, ada. Oke, kakak mau tes dulu. Ada sukacita? Wah, luar biasa. Walaupun tadi berangkat jam 6 pagi, masih ada sukacita semua. Oh, jam 9. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang bawa Alkitab? Alkitab juga gak apa-apa yo. Kita buka Alkitab kita, Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66. Udah dapat semua? Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kita akan membaca secara bergantian, responsoria. Kakak akan baca ayat 62, adik-adik semua baca ayat 63, begitu seterusnya sampai ayat 66. Ada sukacita? Matius 27 ayat 62 sampai 66, begini firman Tuhan. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan
bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kakak mau minta tolong sama adik-adik yang kecil 3 orang. Coba dulu berdiri bang. Abangnya boleh, kakaknya boleh, 3 orang. Teguh, Pael boleh. Ayo Dego, 3 orang. Udah? Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Enggak. Sekarang kakak punya pertanyaan khusus untuk adik-adik kakak yang masih SD. Ada yang tahu tema kita dari 3 huruf yang di depan? Boleh ke depan. Ke depan jangan disebut. Wah, ini kayaknya enak loh. Ayo Deko. Sekarang coba geser temannya sampai tersusun tema kita hari ini. Geser temannya. Apa tema kita? PHP. Apa PHP? Aduh, pulanglah kita kalau PHP tema kita. Pemberi harapan palsu lagi. Siapa sini korban PHP? Banyak ya. Tunggu dulu, kakak mau kasih hadiah dulu untuk yang berhasil menjawab. Bagi. Bisa dulu bagi. Oke. Tema kita hari ini PHP. Pemberi harapan. Pemberi harapan. Pemberi harapan pasti. Kakak mau tanya dulu, biasanya anak SMA ini udah ada di sini yang jatuh cinta? Ada Bu. Udah ada di sini yang pacaran. Kalau kita lihat kembali ke dalam kehidupan kita, mana kira-kira lebih sering kita jumpai, kita temukan, kita rasakan? Harapan yang pasti atau harapan yang palsu? Curhat bang. Harapan yang palsu. Kenapa lebih banyak harapan yang palsu? Karena apa? Karena kita berharap sama manusia. Misalnya yang SMA ini ada dia suka kan sama temannya. Terus temannya ini ternyata nggak suka sama dia, tapi iya, tapi dia memberi harapan. Akhirnya apa? Hah? Di roasting. Akhirnya sakit. Akhirnya kecewa. Nah, hari ini kita belajar dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Halo semua. Hari ini hari apa? Hari Sabtu atau malam Minggu? Hari ini hari Sabtu pengharapan. Kalau tadi tema kita berbicara tentang pemberi harapan pasti. Kira-kira di
pasti? Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita perhatikan Alkitab ataupun handphone kita. Ketika kita baca ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Jadi pada saat itu datanglah imam-imam juga orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Apa yang dibilangnya? Ia ragu akan kebangkitan Yesus. Selain itu, ia juga mengingat ada satu nubuatan Yesus. Apa itu? Ada satu nubuatan Yesus, yaitu apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Para imam ragu, orang Farisi ragu, tapi di satu sisi ia juga berpikir negatif bahwa murid-muridnya akan mencuri mayat Yesus yang pada saat itu sudah berada dalam kuburan, sudah berada dalam kubur. Adik-adikku semua, halo. Kakak mau bawa kita melihat dari sisi murid-murid dulu. Ketika seorang guru, ketika seorang pemimpin mati, meninggalkan murid-muridnya dengan hukuman yang paling hina pada saat itu, kira-kira apa ya yang dialami murid-muridnya? Sakit hati, oke. Mereka takut, iya. Sedih, sudah pasti. Bahkan mereka hampir saja tidak mempunyai harapan karena gurunya, seorang pemimpinnya sudah meninggalkan dan mati karena dihukum di kayu salib. Oleh karena itu adik-adikku, pada hari ini kakak mau tanya kalian semua, ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik saja, apa yang kalian lakukan pertama? Pertama dulu kakak mau tanya dari GK, apa yang kalian lakukan ketika keadaan tidak baik-baik saja? Berdoa. Tepuk tangan untuk keluarga kita GK. Kalau dari SMA Negeri 2 Bandar, apa yang kalian lakukan ketika keadaan tidak baik-baik saja? Kayak lagu ya, menangislah gitu. Iya, pada hari ini ketika keraguan, kebimbangan, kesedihan menghampiri kita, ada satu obat yang ditawarkan, yaitu tetap berharap, karena hanya Tuhan yang memberikan harapan. Kenapa kakak bilang gitu? Karena pada hari yang ketiga, apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus sebelum ia mati di kayu salib terjadi, dan semua kita sudah dibenarkan. Oke kakak, ada satu cerita. Kira-kira yang di belakang nampak gak ya? Hah? Pohon pisang. Ada yang tahu kakak mau cerita apa? Pohon pisang, buah pisang, jantung pisang. Apa? Yang tahu kakak kasih hadiah.
simpan dulu ya. Jawabannya adalah kepompong. Ada yang kenal kepompong? Ada yang pernah lihat kepompong? Ya. Jadi suatu hari ada seorang anak SMA, kakak kasih namanya Tabita ya. Ada seorang anak SMA yang bernama Tabita. Dia pergi ke ladang bersama dengan orang tuanya. Ada di sini adik-adik kami yang pernah ke ladang? Gimana, capek atau capek? Capek ya. Iya. Jadi ketika dia pergi ke ladang, dilihatnya lah pohon pisang dengan buah yang bagus, dengan jantung pisang. Tapi yang menarik hatinya adalah dengan kepompong. Diamatinya lah kepompong ini, dilihatnya lah kepompong ini, dan dia berpikir, wah, kasihan sekali kepompong ini. Bernapas nggak kepompong ini? Bernapas. Tapi dia tidak bergerak. Tapi kepompong ini tidak melakukan perlawanan atas daun yang menutupinya. Gimana ya cara aku menolong kepompong ini? Datanglah si Tabita ini dengan inisiatif untuk membantu. Dia membuka apa ini, Deko? Iya, dia membuka daun pisang. Diambilnya lah kepompong ini. Kira-kira kalau kepompong ini kakak keluarkan dari daun dan kurang lebihnya kakak biarkan seperti ini, apakah kepompong ini mampu bertahan hidup? Ada yang tahu kenapa dia bisa mati? Karena kering. Terus tidak kenapa? Yang menjadi alasannya karena sebenarnya kepompong ini bukan mati di dalam daun itu, tapi dia sedang berproses. Kalau tadi kepompong itu tetap di dalam daun, dia berjuang keluar dari lubang yang sempit itu, ia akan mengeluarkan zat yang bisa membentuk apa, Deko? Kupu-kupu yang cantik. Tapi ternyata Tabita tidak mengerti akan proses itu. Jadi kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik kakak semua yang setia akan proses Tuhan? Misalnya, aduh Tuhan, banyak kali lah PR-ku ini dibuat guruku. Udahlah, berhentilah aku sekolah, berhenti aku sekolah, Mak. Gak kuat aku kayak gini. Atau ada lagi yang rasa, udah suka kali loh aku sama dia, udah banyak aku berkorban, tapi kenapa gak ada balasannya sama aku? Atau mungkin ada yang sedang galau dengan masa depan karena bingung mau lanjut perguruan mana, dengan jurusan apa. Ada? Kakak boleh panggil, kakak mau satu orang adik-adik ke depan, nanti dapat ini yang sedang berproses, khususnya untuk anak SMA Negeri 2 Bandar. Satu orang, ayo, abang-abang, kakak-kakak yang cantik. Kakak cuma mau kalian bercerita tentang apa yang menjadi harapan kalian di tahun 2024 ini dengan sisa bulan yang tinggal
di tahun 2024 dan apa yang akan dia lakukan untuk harapan itu. Silahkan Bang. Harapan di tahun keempat ini semoga menang UTBK, soalnya yang SNBP kemarin nggak menang, jadi ini bakal menang di pilihan ya Akmal dan juga Ngomong jangan kotoran ini dong. harapan di tahun ini, harapan saya semoga saya bisa menang UTBK dan juga bisa menang di pilihan dan PTN yang saya pilih. Selamat, kamu mendapatkan Hatari biskuit. Makasih Bang. Ya, pastinya kita semua di sini punya hak, punya cita-cita, punya harapan. Tapi kadangkala ketika kita mau mencapai sebuah harapan itu, dalam berproses kita seringkali tidak setia, mengeluh, ada lagi menangis, tidak bersyukur, malas dan sebagainya. Tapi hari ini coba satu orang baca Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Coba dulu tos kiri kanannya bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iya, ada sukacita. Bagaimana Tuhan Yesus juga tidak membiarkan murid-muridnya sendirian dalam ketakutan, dalam kesedihan, dan dia tetap menunjukkan nubuat yang ia lakukan, sehingga kita pun hari ini adik-adikku semuanya, apapun yang menjadi masa depanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, tetaplah berproses di dalam Tuhan tanpa protes. Karena Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang terbaik yang Ia berikan dengan tetap belajar dengan sungguh-sungguh, tetap berdoa, bukan cuman hanya mengingat oh udah disiapkan Tuhan masa depan, tapi tidak ada aksi yang dilakukan. Maka dari itu adik-adikku semua, berjalanlah bersama Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, karena pemberi harapan pasti cuman ada di tangan Tuhan. Dan kalau kita berharap pada manusia, maka kita akan kecewa. Selamat Sabtu Pengharapan. Sebelum menutup khotbah ini, mari sama-sama kita ambil sikap berdoa. Kita bernyanyi semua baik dengan setengah suara. Sikapnya sikap berdoa, abang-abang yang datang.
Kita ulang sekali lagi, jangan ada lagi yang mengganggu kiri kanannya. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji. Bapa, sungguh kami bersyukur melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua anak-anak Tuhan, sehingga apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi cita-cita kami mau berproses. Bukan hanya protes yang kami lakukan, tapi ada aksi yang kami lakukan untuk mencapai cita-cita dan harapan tersebut. Ajari kami senantiasa ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Kak, sini aja, kami aja. Gitu, soalnya ada juga yang ada cukup.
doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam setiap kebersamaan kami di tempat ini bersama dengan keluarga kami SMA Negeri 2 Bandar. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih Tuhan terhadap kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang ada pada kami. Bapak kiranya yang memberkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini juga ya Tuhan, boleh dikelola dengan baik, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Juga yang tertinggal daripada kami juga, Tuhan tetap memberkati, melipat gandakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, pada siang hari ini juga kami bersatu hati mendoakan buat adik-adik kami SMA Negeri 2 Bandar. Mungkin pada saat ini ya Tuhan dalam kebimbangan akan masa depan, akan melanjutkan perkuliahan atau pekerjaan, atau mungkin bahkan dalam pergumulan hidup masing-masing. Tuhan tetap yang menyertai, melingkupi, sehingga setiap proses yang Tuhan berikan kepada kami dapat melewatinya dengan berharap kepada Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemberi harapan pasti hanya kami temukan di dalam Tuhan saja. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para guru yang boleh membagi waktu, meluangkan waktu tenaga pada saat ini bersama dengan adik-adik kami semua untuk berjumpa dengan kami, keluarga Gelora Kasih. Bapak berkati mereka semua, berkati keluarga mereka pribadi lepas pribadi, berkati pekerjaan mereka, agar melalui apapun yang dikerjakan tangan mereka dapat menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap rangkaian acara kami setelah ibadah ini. Tuhan tetap memberkati, melindungi, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dan keakraban, kebersamaan keluarga Allah dapat kami rasakan melalui perjumpaan kami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin setelah selesai rangkaian acara, keluarga kami SMA Negeri 2 akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Bagaimana Tuhan dalam cinta kasih mengantarkan mereka ke tempat ini, begitu juga Tuhan mengantarkan mereka sampai di tujuan dengan tidak kekurangan satu apapun, dengan sukacita yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan. Terlebih-lebih di Sabtu pengharapan ini, kami bisa berharap kepada Tuhan saja. Di atas semuanya ya Tuhan, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan dan layak menerima berkat Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kembalikan